Pecah-pecah tak kuaplok raimu. Ya, Siro TV. Again. Video kali ini kita akan bahas apa nih? Kali ini kita tebak karakter ya. Jadi kita kemarin sempat share ke Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya bahwa kita akan menebak karakter teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi kita banyak banget mendapatkan kiriman tanggal lahir untuk ditebak karakternya. Bisa kalian lihat di sini, banyak banget kirimannya. Kita melalui tanggal lahir beserta tanggal bulannya kita bisa menebak karakter seseorang ya. Iya, jadi kita tampilkan fotonya nanti ya. Contoh dari karakter, sifat. Oke, jadi kita langsung saja kita bermain. Ini ada beberapa orang ya. Nanti buat kalian yang nggak disebut, kami mohon maaf karena banyak banget yang kirim. Mungkin next konten lagi ya. Kita pilihan random ya nih. Random ya. Jadi nanti bener atau salahnya silahkan komen di bawah. Bagi yang belum disebutkan, kalian komen aja di bawah. Mungkin next konten kita akan main seperti ini lagi ya. Oke, langsung saja yang pertama. Halo guys, oke kali ini aku dapat tantangan dari viewersnya, penonton setia dari YouTube-nya Siro TV. Kalau kita itu suruh bacain karakternya dari followers kita masing-masing. Nah kemarin tuh aku bikin story di WhatsApp sama di Instagram sama di Facebook, dan tuh ternyata yang respon itu banyak banget yang minta suruh bacain ya. Jadi ini tuh kita bukannya yang profesional terus bisa baca gitu ya guys ya. Jadi kita di sini tuh cuma mainan aja. Dan kalau misalnya emang bener itu karakter kalian, silahkan komen di bawah. Dan kalau misalnya itu bukan dari karakter kalian, silahkan komen juga di bawah, dibenerin yang karakter kalian yang bener itu kayak gimana ya guys ya. Nah di sini aku mau bacain punya siapa dulu ya guys ya. Aku mau pilih random dulu. Nah oke, yang pertama aku mau bacain karakternya pemilik akun Instagram @vina_fitri_mulyani19. Halo Kak Vina. Di sini aku mau bacain karakternya Kak Vina. Tapi sebelum aku bacain karakternya Kak Vina, aku mau lihat-lihat dulu foto-fotonya Kak Vina biar aku bisa sedikit nyenggol-nyenggol nih kayak gimana sih karakternya dari Kak Vina. Cantik juga. Baru married ternyata Kak Vina ya guys ya. Kak Vina married di tanggal 4 Desember 2019. Nih, Kak Vina orangnya cantik ya. Kalau aku baca sih sekilas itu orangnya, kalau dari raut mukanya tuh dia kalem, berwibawa. Bentar ya, aku mau lihat dulu. Terus karakternya Kak Vina itu orangnya tegas ya. Dia itu bisa memanage sesuatu itu dengan tegas. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau dia mungkin melakukan sesuatu hal, dia itu pasti bertanggung jawab atas pertimbangan dia sendiri, seperti itu. Kalau tingkat emosionalnya dia itu agak sedikit tinggi ya Kak Vina ya. Jadi dia itu gampang emosional, terus emosinya itu muncul secara tiba-tiba guys. Jadi tanpa ada suatu sebab yang pasti. Dia itu sering marah tapi nggak ada alasannya, tapi juga redanya itu juga cepat gitu. Terus karakter Kak Vina itu dia tidak mudah terpengaruh sama omongan orang lain ya guys ya. Ini di sisi positifnya, setiap orang itu kan pasti beda-beda. Kalau Kak Vina itu dia itu orangnya teguh, pendiriannya itu kuat ya, jadi dia nggak gampang terpengaruh sama omongan orang lain. Terus dia itu secara materinya sebenarnya pekerja keras sih, cuma dia agak sedikit boros. Jadi kalau misalnya nih lagi jalan-jalan ke mall atau ke pasar atau belanja kemana gitu, dia tuh suka berlebihan. Jadi kalau misalnya lihat barang yang agak gimana gitu, padahal sebenarnya dia nggak butuh itu bukan kebutuhan dia, tapi karena hasratnya itu dia pengen, dan secara nalurinya dia emang orang yang boros, jadi ya pasti dibeli. Kayak gitu sih. Terus cobalah Kak Vina itu agak mengendalikan perasaan. Jadi Kak Vina itu orangnya perasaan. Terus dia itu kalau misalnya ada orang ngomong itu suka dimasukkan ke dalam hati ya. Jadi gampang banget
baper. Biasa sih kalau cewek baper biasa ya guys ya, cuman Kak Vina itu orangnya agak sedikit belum bisa mengendalikan hati. Jadi kalau misalnya ada teman yang ngomong gak enak dikit, suka gak enak dikit tuh langsung dimasukkan ke dalam hati ya guys. Jadi ini juga pesan buat kita semua, bukan cuma buat Kak Vina. Cobalah kita itu berusaha mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita. Jadi biar agak apa ya, kita itu harus bisa positive thinking lah. Oke Kak Vina, kalau emang itu benar coba komen di bawah. Kalau emang kata-kata aku tadi salah juga coba benarnya kayak gimana. Oke guys, untuk selanjutnya gue bakal bacain dari akun Instagramnya @desmaisputri. Nih, Kak Desmaya ini lahir tanggal 15 Desember 96. Wih, masih muda. Cakep, orangnya cakep banget nih. Kalau mau lihat. Oh my god. Kak Desmaya Putri ini kalau aku lihat cantik juga ya. Memang cantik orangnya. Dia itu karakternya mudah iba sama orang lain. Jadi dia itu gampang kasihan guys kalau sama orang lain. Cuman parahnya dia itu tahu cara menghibur orang lain, tahu cara menghibur temannya yang lagi susah, yang lagi mungkin galau dan lain sebagainya. Tapi jeleknya dia itu nggak bisa mengkondisikan hati dia sendiri. Jadi dia bisa menghibur orang lain, tapi dia nggak bisa menghibur diri sendiri. Betul nggak? Jadi dia itu kadang suka banget mempedulikan perasaan orang lain, padahal dia itu nggak mempedulikan perasaan dia sendiri. Walaupun hati dia itu lagi terluka atau lagi kayak gimana, dia pasti lebih mementingkan perasaan orang lain daripada perasaan dia sendiri. Itu Kak Desmaya, ya nggak? Terus selanjutnya Kak Desmaya itu orangnya keras kepala juga. Dia itu keras kepala banget, cuman dia itu teguh pendiriannya. Jadi kalau dia misalnya udah A nih, dia udah ngomong A, pasti dia nggak bisa dibelokin B, pasti juga dia bakalannya A. Terus dia itu orangnya susah diatur. Ya Kak Desmaya ya. Jadi Kak Desmaya itu orang yang susah diatur. Dia itu orangnya baik banget dia. Ya itu sih guys. Sekali lagi dia itu bertemannya benar-benar tulus ya. Jadi dia itu orangnya itu gampang menghibur orang lain, gampang menghibur temannya yang lagi kesusahan. Dia nggak pernah mau memikirkan diri dia sendiri. Kalau memang temannya butuh, dia pasti bakalan selalu ada. Kayak gitu sih. Bener apa nggak Kak Desmaya? Kalau emang bener, coba Kak Desmaya komen di bawah. Kalau emang salah, coba komen juga di bawah yang benernya kayak gimana. Aku pengen tahu. Oke guys, untuk yang kali ini atau bisa dibilang yang terakhir juga aku bacain ya. Yang ini itu dari temen aku di Facebook. Cuman aku juga nggak kenal sih siapa. Mungkin kita bisa kenalan. Halo Kak Eki. Nama panjangnya itu Eki Enda Sulistiawati. Dia lahir tanggal 12 Januari 1998. Ya, kelahiran tahun 98 tuh masih muda banget ya. Kalau buat Kak Eki, aku lihat di sini dia itu orangnya tegas banget, tegas dalam menyampaikan suatu pendapat. Jadi kalau misalnya dia punya pendapat nih, aku punya pendapat kayak gini tuh, dia itu langsung bla 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 bla, yang langsung kayak emang benar-benar meyakinkan gitu guys. Kalau dia udah punya suatu argumen atau asumsi ya, dia itu orangnya yang kuat, teguh banget pendiriannya. Jadi bisa dibilang juga sosoknya tegas, keras kepala. Jadi kalau bukan keras kepala yang ke arah negatif ya, kalau ini keras kepala ke arah positif. Jadi kalau punya suatu argumen, dia itu tegas cara penyampaiannya. Dia itu orangnya pekerja keras juga. Terus dia tidak suka menghambur-hamburkan jerih payahnya. Jadi kalau misalnya dia lagi punya uang, kalau misalnya dia punya uang, itu dia itu orangnya gemar menabung. Jadi dia misalnya ada pengen kebeli ini, pengen beli itu dia itu gampang gitu guys. Soalnya dia emang nggak boros sih, dia emang suka menabung. Dan dia itu orangnya sedikit agak baper ya. Jadi kalau sedikit-sedikit itu suka dimasukkan hati guys. Ya itu sama sih kayak gue, manusiawi ya. Cuman jangan berlebihan lah kalau bisa. Terus pesan aku jangan mudah baperan ya, soalnya kakak itu baperan banget. Jadi dia itu orangnya sensitif sama perkataan orang lain. Terus kakak itu kalau menurut
kedepannya mau nikah itu kakak cocoknya jadi ibu rumah tangga aja deh kayaknya ya. Soalnya pinter banget memanage uangnya, jadi dia itu bisa mengolah uang, mengatur segala urusan, itu pinter banget. Jadi kakak cocoknya emang jadi ibu rumah tangga aja, nanti jangan kerja ya kalau udah nikah. Kayak gitu sih guys. Oke, itu sedikit yang bisa aku tebak dari kalian. Kalau memang bener, sekali lagi coba kalian komen di bawah. Kalau emang salah, coba kalian komen juga gimana benernya ya guys ya. Mungkin itu sedikit video dari aku. Nanti masih ada video dari teman-teman lagi, ada tebakan dari teman-teman lagi. Oke guys, selanjutnya karakter kalian akan dibacakan sama Dai. Oke guys, kali ini saya membacakan dari subscriber saya dan juga dari follower saya di Instagram dan juga di Snap WA ya. Ini saya pilih beberapa saja karena banyak banget yang masuk ke inboxan saya juga. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu ya. Ini saya ambilnya 3 aja ya. Ini yang pertama dari @Aprilia Dina. Ini teman saya yang ada di Madiun. Ini saya kasih lihat fotonya satu persatu ya. Ini bisa kalian di sini. IG-nya juga kalau kalian ingin follow. Dan ini saya akan membacakan yang pertama. Ini dia lahir tanggal 30 April 1998 pada hari Kamis ya guys ya. Oke, yang pertama saya akan membacakan karakter karir dia. Dia ini mempunyai rencana yang besar pada keesokan harinya, pada jenjang karirnya yang akan diusahakannya, dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Tetapi dia cenderung malas untuk mewujudkan, jadinya dia itu menjadi korban imajinasi. Apa yang disebut korban imajinasi itu adalah dia itu hanya berangan-angan aja, tidak mau melangkah itu, mencoba untuk mewujudkannya itu. Tetapi untuk kedepannya karyanya bagus, saya lihat cocok lah ya. Untuk yang kedua saya akan membacakan sifat dia ya, sifat terhadap hal positif dan negatifnya. Kamu ini mempunyai sifat yang suka mengatur ya, suka mengatur itu entah teman, entah itu pacar, entah itu keluarga. Kamu tuh contoh yang sifat suka mengatur dan mempertimbangkan segala masukan dari orang lain. Jadi kalau ada masukan yang datang dari orang lain, contoh sekitar dari teman, dari pacar, tapi kamu itu mudah untuk memasukkannya ke dalam hati dan menerapkannya ke depannya gitu loh guys. Pokok saya lihat itu seperti itu, bukannya ini benar atau salahnya itu nggak tahu nih. Pokok ini saya lihat seperti itu. Dan untuk urusan cinta, kamu itu baik-baik saja dalam menjalannya, asmara dengan si dia. Tetapi kamu ini salah untuk memilih laki-laki yang benar. Salah banget kamu. Seharusnya kamu milih aku. Ada kau yang buat nyaman, karena ada kau yang selalu tenang. No. Kamu ini seharusnya itu pacaran ya pacaran aja, tapi nggak usah berlebihan. Kalau kata orang itu lebih ke over ya, over banget itu nggak usah. Jadi kita dibawa alur aja, santai, slow. Ya udah ya, itu untuk yang pertama. Ini yang kedua akan saya bacakan dari follower saya juga yang bernama Ermanada, lahir pada tanggal 3 November 1999. Ini untuk yang pertama saya akan membacakan karakter si dia. Dia itu kurang percaya diri, banget kurang percaya diri. Hal itu menyebabkan Anda sedikit agak angkuh. Entah itu disebabkan kurang percaya diri dari segi postur atau segi dari materi, saya juga tidak tahu. Pokok saya itu melihat dari sisi pandang saya itu Anda kurang percaya diri. Dan yang kedua itu ada orangnya tidak suka berbagi itu kepada orang lain, kepada teman. Saya nggak tahu ya pokoknya. Pokok itu yang saya lihat ya guys ya. Dan yang ketiga itu kamu ini cepat mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan. Nah itu yang saya lihat. Ini contoh yang harus ditiru ya, benar. Contoh yang baik, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan. Kalian itu melakukan tindakan itu harus melihat sisi kedepannya itu baik atau buruk hasilnya ya, seperti itu ya.
Dan Mbak Hermanada ini suka curiga ya, suka curiga banget yang berlebihan itu kepada teman, kepada pacar atau kepada keluarga, entah itu atau menyinggung perasaan, itu mudah curiga dia. Kalau ada orang yang masuk ke rumah itu dia langsung curiga banget nih, ini orang mau ngambil apa ya, ini kan nggak tahu itu. Dia mau sedang curiga, tapi ini bagus loh, mempunyai sifat yang curiga yang berlebihan. Aku salut kepadamu Mbak. Dan beberapa ini tidak suka mencampuri urusan orang lain. Nah ini patut dicontoh ini guys, tidak suka mencampuri urusan orang lain. Ya bener, karena itu kan urusan orang lain. Ya ngapa kita ngurusin orang lain? Itu mah urusan dia, gak usah ngurusin orang lain ya. Bener gak sih? Terakhir ini saya bacakan dari follower saya juga, namanya yaitu Syarifatus_ ya. Ini fotonya saya kasih lihat di sini kayaknya, Instagramnya. Jika kalian ingin follow dia juga nggak apa. Ini dia lahir pada tanggal 1 Desember 2000 tahunnya ya. Tahun 2000, dia masih muda. Ini yang pertama akan saya bacakan hurufnya dulu. Kamu ini sering berbohong. Contoh orang yang sangat sering berbohong. Saya sarankan pada kamu jangan sering berbohong. Itu tidak baik guys. Nggak baik untuk kedepannya, nggak baik untuk masa depannya, nggak baik. Dan yang sisi positifnya dia itu pendiriannya kuat dia, memegang pendirian dalam hati itu kuat banget dia. Aku saling padamu, kurang bisa menerima orang apa adanya. Ini yang harus dibicarakan guys, kurang bisa menerima orang apa adanya. Ya gimana ya, kalau Tuhan memberinya itu, ya kamu harus terima itu. Kamu nggak bisa minta Tuhan memberikan ini, aku minta yang lebih, nggak bisa guys. Porsi kamu di situ, nggak bisa tuh yang lebih. Kamu harus bisa menerima itu guys. Suka bertindak ekstrem bila amarnya tidak dapat dibendung. Nah ini contoh-contoh kasus yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Suka bertindak ekstrem bisa bila amarnya tidak dapat dibendung. Contohnya banyak kasus juga yang kemarin-kemarin karena sering dibully, dia bertindak ekstrim dengan cara sendiri, yaitu melakukan tindakan yang bodoh seperti minum minuman, bunuh diri. Itu jangan guys, itu tidak baik, itu tidak baik. Dan yang terakhir ini saya bacakan sifatnya itu, yaitu jika sudah menemukan orang yang membuat dirinya nyaman, dia adalah tipe orang yang setia. Oke, yang saya bacakan ini yang terakhir ya, pekerjaan yang cocok. Kalau saya lihat sih dari segi postur Anda sih ya cocok banget untuk melakukan karir-karir yang seperti pada umumnya, yang hebat-hebat seperti contohnya atau menjadi TNI, poluan, guru, perawat, itu cocok, atau bidan ya, itu cocok banget untuk Anda, dan semoga sukses ke depannya. Oke, setelah ini saya akan serahkan pembacaannya kepada Mas Frido. Oke. Ini kita bacakan dari Linda Ayu 01, lahir pada 11 Desember 2000. Ini orangnya itu gimana ya? Dia itu mempunyai impian yang sangat tinggi, tapi dia itu yang jeleknya itu dia suka mencampuri urusan orang lain. Karakter dia suka jalan-jalan, dan dia kalau jalan sama pacarnya tuh suka berdebat. Contoh kecilnya, pacarnya minta es krim, dia itu nggak mau menuruti dan akhirnya debat. Dan dia itu mempunyai kepribadian yang cemerlang, kepribadian yang cemerlang, mempunyai cita-cita yang tinggi dan bagus. Sayangnya dia itu suka bermalas-malasan dan mageran. Kata modelnya itu 2020 itu mager ya gitu. Dan pekerjaan yang cocok buat Kak Linda Ayu itu cocoknya buat kayak pemandu wisata gitu, ngobrol-ngobrol menjelaskan wisata jalan-jalan, ini daerahnya gini, ini daerahnya gini, cocoknya begitu guys. Dan kalau kalian penasaran dengan orangnya, cek di atas ya bocor, ini cowok kok, sumpah
Berikutnya next dari Arif Sipit ya. Lahir 2 Juli 1999. Lahir pada hari Jumat. Ini orangnya itu mudah bergaul. Maksudnya mudah bergaul itu tidak membedakan ini orang A kayak gini, ini B kayak gini, tidak membedakan. Dia itu bisa menjaga omongan dan tidak terlalu colometan. Tapi sayangnya dia itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri itu gimana sih? Kayak gimana ya? Sulit dijelaskan soalnya. Ya, gitu. Dan orangnya ini cepat tanggap membantu teman yang kesusahan. Seperti si teman ini sedang membutuhkan ini, dia itu cepat tanggap. Tidak pikir saya ini lagi kena masalah apa enggak, yang penting saya sudah membantu teman yang kesusahan dulu. Oke, buat teman-teman yang mempunyai kepribadian yang baik, pertahankan kepribadian yang baik. Dan next selanjutnya dibacakan oleh Oke. Oh yes, kali ini giliran aku untuk membacakan karakter dari kiriman subscriber ya, dan juga follower dari Instagram saya. Di sini ada banyak banget yang kirim. Mohon maaf kalau saya nggak bisa bacakan semuanya ya, karena terlalu banyak juga. Dan saya akan memilih 2 di antara kalian secara random ya. Oke, gua pilih dulu. Jadi yang pertama aku pilih Fajariana_NA03 ya. Fajariana itu lahir pada 3 Januari 2001. Bisa kalian lihat fotonya di sini guys. Untuk Fajariana ya, karakter Fajariana itu kurangi kata-kata yang kurang sopan. Karena kalau dilihat dari foto Fajariana ini, dia ngomongnya itu sedikit kasar ya. Jadi kalau saran saya itu bicaralah yang lebih baik lagi. Oke. Jadi selanjutnya itu mudah bergaul untuk Fajariana. Mudah bergaul, jadi gampang lah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tapi di sini ada sisi buruknya juga ya. Untuk sisi buruknya Fajariana itu suka barang-barang mewah. Jangan menyukai barang-barang mewah ya. Kalau saran saya itu bersyukurlah dengan apa yang Anda punya. Yang kamu punyai, jangan melebih-lebihkan apa yang belum Anda punyai gitu. Oke, dan selanjutnya itu Fajariana itu agak pemborosan ya. Ya dalam pemborosan hal belanja atau main atau gimana itu saya juga nggak tahu. Karena pemborosan itu banyak sekali ya contohnya. Ya untuk pekerjaan yang cocok, karena si Fajariana ini bicaranya itu keras atau galak ya. Pokoknya itu kalau saran saya itu menjadi guru aja. Guru BK ya, bimbingan konseling. Untuk mendidik anak-anak didiknya itu lebih boleh lah dari karakter Fajariana ini. Oke, next selanjutnya saya akan pilih lagi. Saya akan bacakan 2 saja ya di sini. Selanjutnya saya pilih dari Mega.MMP ya. Mega MMP lahir pada 9 Maret 1997. Karakter dari Mega itu orangnya mudah baperan ya. Jadi apa yang masukan dari orang lain itu gampang dimasukkan dalam hati. Jadi entah itu jelek atau buruknya, dia itu gampang tersinggung lah intinya. Untuk Mega ini orangnya sering disakiti ya oleh cowok mungkin ya. Kalau cewek nggak mungkin karena ini cewek fotonya ya. Anda adalah tipe orang yang kurang terbuka sih kalau menurut aku dari sini. Anda itu banyak sekali yang ditutupi, dan tapi Anda itu suka menilai orang lain. Nggak suka dinilai tapi suka menilai orang lain. Tapi dari sisi baiknya Anda menutupi kemampuan Anda. Tetapi jika ada kesempatan yang pas, Anda akan memamerkan kelebihan Anda. Contoh dari segi material atau intelektual ya. Ya mungkin itu sih dari sisi baiknya si Mega ini.
Untuk pekerjaan yang cocok, seorang diplomat ya, atau manipulator. Manipulator itu apa ya? Contohnya, manipulator itu adalah jenis seni ya pokoknya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bacakan dari sosok Mega MMP. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apabila ada salahnya kita membaca karakter dari teman-teman, kami mohon maaf. Dan jika ada benernya tolong komen di bawah, ataupun ada salahnya kalian komen di bawah, benerin yang bener itu gimana dari karakter kalian. Buat yang belum dibaca karakternya, saya mohon maaf beserta teman saya mohon maaf, mungkin next konten kita akan bacakan lagi ya. Oke, jangan lupa untuk tetap tonton Shiro TV, and see you in the next video. Again, see you again.